Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sahab Ahmadullah. Saya ingin mempresentasikan hasil analisis saya yang berjudul Analisis Tahun Dominasi XDR-TB atau I3 terhadap MDR-TB atau I2 berdasarkan model SI3I3R. Studi simulasi ini berdasarkan artikel yang berjudul Is the recovery rates in latent tuberculosis infection significant in reducing tuberculosis transmission in Indonesia? Tuberkulosis masih menjadi beban kesehatan utama. Indonesia sendiri menduduki peringkat ketiga dunia setelah India dan Cina pada tahun 2018. Tantangan utama dari tuberkulosis adalah infeksi laten yang berpotensi berkembang menjadi TB aktif dan menular. Model yang digunakan dalam analisis ini merupakan model SE3I3R dengan rincian S adalah rentan, E terpapar, I infeksi, dan R sembuh. Recovery rate yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari 4 jenis. Yang pertama 3%, 10%, 20%, dan 30%. Semakin tinggi recovery rate, maka jumlah kasus TB aktif akan semakin menurun. Tujuan dilakukan simulasi ini adalah untuk menentukan pada tahun keberapa populasi XDR-TB atau I3 akan melampaui populasi dari MDR-TB atau I2 pada skenario recovery rate 3%, 10%, 20%, dan 30%. Masuk ke tahap simulasi, sebagai tahap awal, ditentukan nilai awal dan parameter. Nilai awal yang menjadi acuan pada penelitian ini yaitu pada tahun 2018 dengan rincian sebagai berikut. Kemudian ditetapkan parameter-parameter yang akan digunakan dalam penelitian ini. Selanjutnya, berdasarkan hasil analisis menggunakan package DSOF pada software R, didapatkan hasil analisis sebagai berikut. Yang pertama, untuk recovery rate 3%, 10%, dan 20%, populasi I3 akan melebihi I2 dimulai pada tahun 2021. Sedangkan untuk recovery rate 30%, populasi I3 akan melebihi populasi I2 dimulai pada tahun 2020. Untuk lebih jelasnya, disajikan tabel sebagai berikut. Dari tabel berikut, dapat kita lihat bahwa pada time 3, untuk recovery rate 3%, 10%, dan 20%, nilai I3 lebih tinggi dari nilai I2. Sedangkan pada recovery rate 30%, nilai I3 lebih besar dari I2 dimulai sejak time 2. Recovery rate yang tinggi dapat mempercepat turunnya MDR-TB atau I2, tetapi juga dapat mempercepat dominasi XDR-TB atau I3 bila resistensinya tidak dikendalikan. Secara visual dapat dilihat grafik sebagai berikut. Dapat kita lihat bahwa pada grafik R10, R3, R10, dan R20, I3 mulai lebih grafik garis I3 mulai lebih tinggi dari I2 pada tahun 2021. Sedangkan pada R30, I3 mulai lebih tinggi dari I2 pada tahun 2020. Berdasarkan hasil analisis tersebut, didapatkan kesimpulan bahwa pada recovery rate 3%, 10%, dan 20%, populasi I3 lebih besar dari I2 dimulai pada tahun 2021. Sedangkan pada recovery rate 30%, populasi I3 lebih besar dari I2 dimulai pada tahun 2020. Semakin tinggi tingkat kesembuhan laten, TB, jumlah kasus pada I2 akan menurun lebih cepat. Namun dominasi I3 justru terjadi lebih awal jika tidak diiringi dengan pengendalian resistensi obat yang ketat. Sekian presentasi dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.